Ini adalah Toyota Veloz tipe Q CVT tahun 2022. Mobil ini merupakan MPV terbaru dari Toyota yang diposisikan di atas Avanza untuk melawan Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, dan lain-lain. Desain depannya dibedakan dari Avanza dengan lampu yang lebih agresif dan besar. Mobil ini memiliki platform yang dikembangkan dari race sehingga banyak kemiripan part dan desain. Interiornya juga mirip race menggunakan warna hitam dan putih. Jok sisi pinggir sudah kulit dan tengahnya masih fabric. Dashboardnya terlihat segar dan modern dengan instrumen cluster full layar. Ada material softpad dengan jahitan asli di sini. Interiornya juga memiliki ambient light berwarna biru di beberapa bagian. Di konsol tengah ada wireless charger, electric parking brake dengan brake hold, namun justru storage di tengah sini menjadi agak berkurang. Tuas transmisi CVT dengan mode manual. Interiornya memang lebih menarik dibanding Avanza sebelumnya dan fiturnya juga lebih improve. Salah satu yang paling lengkap di kelasnya. Beberapa pembeda dari Avanza juga menegaskan bahwa Avanza dan Veloz memang positioningnya berbeda. Build quality Veloz ini tetap lebih baik dari Avanza dan Xenia. Ruang belakangnya dibanding generasi sebelumnya juga lebih lega dengan jok yang lebih proper dan memiliki sofa mode. Tampilan interiornya keren dan tidak membosankan. Ada roof monitor di atasnya dan ventilasi AC double blower yang mirip seperti kalian, namun justru terkesan lebih rapi dan clean. Secara kelegaan kabin dan kenyamanan masih di bawah Xpander, namun tetap ini kemajuan yang sangat besar dibanding Avanza sebelumnya. Tipe Q ini hadir dengan pilihan fitur TSS dan tanpa TSS. Unit ini tanpa TSS sehingga airbagnya juga berkurang menjadi 2, namun tetap ada stability control dan hill start assist. Bagasinya lebih luas dan pelipatan jok sudah rapi, rata dengan lantai. Jok baris kedua bisa dilipat rata lantai dengan pembagian 60/40, sudah lengkap dengan 3 headrest dan armrest tengah. Secara keseluruhan, kabinnya jauh lebih menyenangkan dengan kapasitas lebih lega dan fitur yang menarik. Sangat capable untuk melawan rival-rivalnya yang juga tak kalah menarik. Bahkan mepet hingga kelas di atasnya, yaitu low SUV seperti Honda BR-V dan Xpander Cross. Veloz ini gaya desainnya juga agak seperti crossover dengan cladding over fender yang memang terkesan seperti tempelan. Namun secara ground clearance dan body tidak setinggi Toyota Rush yang merupakan low SUV sungguhan. Ini berpenggerak roda depan, sehingga tidak ada garden yang menyita ruang kaki baris kedua. Secara refinement, mobil ini meningkat drastis dan berubah total dari Veloz lama. Di tipe TSS, fitur active safety-nya tergolong lengkap dan sepantaran dengan Hyundai Stargazer, namun masih tidak selengkap BR-V yang memiliki adaptive cruise control. Sangat disayangkan karena race tipe TSS sudah mendapat fitur itu, yang membuatnya bisa semi-autonomous driving. Veloz ini cukup menarik dilirik karena menawarkan paket cukup lengkap antara fitur dan kenyamanan dengan harga yang juga cukup bersaing. Tuas transmisi ringan dipindahkan, parking brake juga elektrik yang memudahkan. Masuk ke D dan mobil menggelinding perlahan. Terasa halus dan improve dibanding Avanza sebelumnya yang RWD. Ini adalah kali pertama perubahan mayor di sebuah Avanza sejak pertama kali keluar di tahun 2004. Platform Avanza sebelumnya selalu sama dengan sasis gabungan antara monocoque dan leather frame dan penggerak roda belakang. Di generasi ini sudah full monocoque dengan penggerak depan yang akan berdampak sekali di kenyamanan dan kehalusan berkendaranya. Posisi duduknya lebih baik dibanding Veloz sebelumnya, jok bisa diatur lebih rendah walau di posisi terendah masih tergolong cukup tinggi. Posisi setir lebih pas karena bisa diatur teleskopik. Tuas transmisi juga ergonomis posisinya. Joknya lebih tebal dan cukup empuk, namun secara keseluruhan duduk di Xpander terasa lebih nyaman. Visibilitas lega ke segala arah karena posisi duduknya yang commanding. Peredaman mobil ini juga baik, untuk Veloz peredamannya dibedakan dari Avanza dan Xenia. Secara mesin, mobil ini masih sama seperti Veloz sebelumnya dan juga Avanza lawas yang 1500 cc. Namun dengan bodi lebih berat, performanya juga akan terdampak. Yang baru adalah transmisinya, kini sudah CVT yang artinya rasa akselerasinya juga akan jauh berbeda. Tarikannya halus dan cukup responsif,
Walau tenaganya tidak besar, namun rasanya cukup positif dan tidak terasa lemot. Penyaluran tenaga lebih halus dibanding Veloz sebelumnya yang lebih kasar di putaran bawah. Dengan demikian, berakselerasi dengan mobil ini menjadi lebih nyaman. Karakter kurva tenaganya masih sama, ia kuat di putaran menengah ke bawah. Di putaran atas, tenaganya sudah habis dan tidak terasa menyenangkan. Transmisi CVT milik Daihatsu ini disebut sebagai DCVT. Ia sangat halus dan tenang penyaluran tenaganya, namun tetap responsif. Terdapat simulasi perpindahan gigi ala matic konvensional yang rasanya cukup halus, namun membuatnya lebih natural. Dengan settingan seperti ini, mobil ini menjadi terasa effortless karena RPM selalu dijaga rendah khas CVT. Otomatis konsumsi BBM juga menjadi lebih irit dan pergerakan mobil lebih nyaman. Ada juga mode manual sama seperti di Race dan Rocky yang sudah lebih dulu hadir. Di mobil ini ada mode Sport dan Eco yang bisa digunakan untuk mengubah settingan ECU-nya. Ketika di mode Sport, pedal gas menjadi lebih responsif dan tarikan lebih enak. Input pedal gas seperti diubah menjadi lebih sensitif sehingga terasa pedalnya lebih agresif. Sementara di mode Eco, bukan pedal gas lebih dibatasi sehingga mobil lebih terasa lemot. Kenyamanan mobil ini jelas sangat improve dibanding Avanza Veloz lama. Bantingannya sudah terasa seperti mobil normal yang tidak mengayun dan bergoyang. Jalan di jalanan halus akan terasa lebih stabil dan tenang, tidak ada ayunan naik turun berlebihan seperti di Avanza lama. Terutama di kecepatan tinggi, mobil ini akan terasa lebih refine dan dewasa. Hal ini disebabkan rancang bangunnya yang sudah menggunakan sasis monokok yang lebih rigid, terasa halus dan nyaman bagi seluruh penumpang. Ditambah kabinnya juga lebih lega dibanding generasi sebelumnya. Namun secara bandingan, mobil ini sebenarnya agak kaku karena velgnya yang besar, yaitu 17 inci. Ketika melewati jalanan tidak rata, terasa agak firm, namun tetap mantap dan senyap. Kaki-kakinya tetap terasa kuat. Tetap jika dibanding Mitsubishi Xpander, kenyamanan suspensinya masih di bawahnya. Di Xpander terasa lebih lembut dan halus. Handling mobil ini juga sangat meningkat drastis dibanding Avanza lawas. Ia jauh lebih stabil dan mantap dikendalikan. Setirnya tetap ringan dan tanpa feel, namun responnya sudah lebih baik. Mobil ini tetap terasa lincah seperti Avanza lawas, namun ditambah rasa stabil yang tidak ditemui di Avanza lama. Body rollnya jauh lebih berkurang, sehingga pengemudi jauh lebih percaya diri ketika bermanuver dengan mobil ini. Ditambah velg besar sehingga bannya menjadi lebih tipis. Mobil ini tergolong cukup baik handlingnya. Ubahan yang sangat positif di sebuah mobil keluarga entry level. Overall, Veloz ini jauh lebih baik di banyak sisi dibanding Avanza Veloz sebelumnya. Sudah tidak lagi membawa nama Avanza karena Toyota ingin mobil ini mendapat posisi spesial dibanding Avanza. Terbukti dari produksi mobil ini yang berada di pabrik Toyota sendiri, bukan lagi di pabrik Daihatsu seperti Avanza dan Xenia, sehingga build quality-nya jelas lebih baik. Veloz ini lebih refine, lebih halus, lebih lega, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai. Ubahan yang sangat besar dibanding Avanza sebelumnya. Memang pendorong utama ubahan besar ini adalah gempuran dari Mitsubishi Xpander yang sangat revolusioner di kelas LMPV. Toyota menjadi seperti latah dan ingin mengikuti kesuksesan Xpander yang dianggap sebagai MPV untuk keluarga dibanding Avanza sebelumnya yang image-nya identik dengan mobil fleet, mobil operasional, dan mobil perang untuk disiksa. Dengan ubahan format sasis dan penggerak roda, mobil ini cukup dikhawatirkan tidak sekuat dan sehandal Avanza RWD. Namun hanya waktu yang bisa menguji ketahanan dari Veloz baru ini. Selain itu, ada juga isu Veloz yang gagal menanjak. Hal tersebut menunjukkan flaw Toyota dalam melakukan tuning mobil ini. Namun seharusnya bukan merupakan hal yang sulit untuk diperbaiki ke depannya.